Kita akan masuk di segmen kedua ini dengan memberitahukan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang mungkin di generasi sekarang nih banyak yang nggak tahu tentang Mas Padi Reborn ini. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah ternyata nama Padi ini sebelumnya tuh Soda. Iya. Betul? Iya, betul. Diosolin Mas Rindra ya. Oke, Soda. Ada yang tahu? Ya kalian masih muda emang ya. Ternyata emang pilihan yang tepat. Dari Soda jadi Padi kan seger doang nggak cukup, harus bikin kenyang kan. Iya kan ya. Dan ternyata nama Padi ini karena di tahun 98 pas Krismon nimbun beras Mas. Mas Oyo ya? Iya betul. Oh, dari bukan nimbun ya, jualan. Ternyata dulu tahun 98 nimbun beras, akhirnya nama Padi sekarang berlimpah. Alhamdulillah. Swasembada. Tapi ada fun fact-nya juga. Apa tuh, Mas? Ketika kita nawarkan demo rekaman, waktu itu saya ke salah satu perusahaan rekaman, jawabannya kurang enak. Apa tuh? Jadi dia nggak dengerin musiknya dulu, tapi langsung komen tentang nama bandnya. Oke. Padi kayak nama makanan orang susah. Langsung kita bertanya, dia makan apa ya? Nah, mungkin itulah orang yang masuk minum soda doang. Yang kedua, dari semua personil ternyata Mas Pio yang paling merawat wajah ya, glowing. Iya. Iya Mas ya. Ternyata bermusik rock and roll boleh, tapi moisturizer jangan lupa. Ya. Mas Pio dulu juga ada di belakang layarnya Dewa ya. Pernah jadi kru, pernah jadi kru. additional gitarnya juga. Itu selain jadi kru itu curi-curi ilmu juga itu Mas. Enggak, ngumpulin uang buat beli gitar pertama. Terakhir yang menarik dari Padi ini, lagu-lagunya Padi ini mungkin anak-anak zaman sekarang taunya galau-galau ya kan. Tapi yang menarik adalah Galau Galau ini bisa sambil lompat-lompat ya. Betul. Karena Mas Padinya suka skipping kan. Akhirnya skipping lagi. Akhirnya skipping lagi. Kenapa Mas suka skipping Mas? Menurut saya itu olahraganya vokalis sebenarnya. Karena sebenarnya kita latihan buat kardio ya. Oke. Kebetulan saya bukan orang yang suka ya jalan keluar, jadi olahraga saya dari SMA itu skipping, dan memang saya selalu rekomendasi buat penyanyi-penyanyi, terutama penyanyi rock itu untuk skipping ya, karena itu untuk endurance nafas ya. Itu tips dari Mas Padi. Tepuk tangan dong buat. Ayo, aku nambahin boleh nggak nih? Boleh. Menarik nih. Pertama soal album Kayo. Padi ini tuh kayak band yang punya enigma gitu. Jadi album mereka yang berikutnya itu tuh biasanya di-spill jadi nama single di album yang dirilis. Benar. Nah, jadi itu aku nggak tahu nih kalau yang sekarang apakah masih menjalankan itu enigma itu, Tradisi itu. clue itu. Iya. Jadi gini, jadi sebenarnya Enigma ini sebenarnya kita terinspirasi sama Pink Floyd ya. Dia ada salah satu albumnya, dia ada Enigma yang begitu. Tapi cuman sebenarnya ini kecelakaan yang akan menjadi sesuatu yang akhirnya kita pakai. Waktu itu waktu awal-awal kita membuat demo lagu, ada satu lagu judulnya Lain Dunia. Nah, Lain Dunia ini kita udah selesai bikin, kita udah aransemen. Tapi kita pikir ketika kita memasukkan di album pertama, kayaknya lagu ini terlalu advance untuk sebagai sebuah album pertama. Jadi kita pikir lagu ini kita taruh di album kedua gitu. Tapi kita ngerasa judulnya itu oke nih kalau jadiin album. Nah, oleh karena kita udah punya lagu itu, kita taruh lagu itu nanti di next album. Tapi judul lagu itu kita jadikan judul album. Nah, kebetulan juga kita merasa pada saat itu kenapa albumnya judul Lain Dunia, karena kita merasa kita ada di dunia sendiri ya. Kalau kita baru dari Surabaya ke Jakarta, kayaknya kita ngobrol Culture shock lah. Kadang orang di Jakarta bilang kadang nggak nyambung, nggak satu frekuensi karena bahasa kita kan Surabayaan gitu kan. Jadi ya kita punya dunia sendiri lah, lain dunia itu istilahnya gitu. Nah, akhirnya keterusan di album kedua itu kita juga punya lagu judulnya Sesuatu Yang Tertunda. Nah, Sesuatu Yang Tertunda kalau kita masukin di album kedua waktu itu udah terlalu advance lagi karena ini lagunya kita pingin ada featuring. Kita waktu itu bermimpi pingin featuring sama Iwan Fals. Tapi karena kita maklum kita masih dari daerah, jadi akhirnya kita cuma menuliskan di album pertama Thanks to Iwan Fals for inspiration. Ternyata banyak yang komen, dari fans-fansnya OI itu malah nanya, kenal sama Mas Iwan ya? Kenal, padahal enggak. Kita padahal cuma ini doang gitu loh, ngefans dan bikin komplimen lah. Akhirnya lagu itu kita taruh di album ketiga. Ketika sampai di album keempat,
kita selesaikan. Makanya kita namain albumnya self title. Self-title. Jadi setelah itu udah bebas sih. Padi itu salah satu band yang skillnya jago semua. Punya drummer terbaik di Indonesia, Mas Yoyo. Drummer terbaik. Pada masanya ya. Mas Yoyo ini pemain drum terbaik hatinya. Drummer terbalik. Fun fact-nya adalah Mas Yoyo ini pernah dalam tanda kutip dijebak Ahmad Dhani untuk masuk ke Dewa, tapi menolak. Itu membuktikan loyalitas Mas Yoyo. Katanya, aku nggak mau punya band selain Padi. Bener Mas? Saya bisa di mana-mana tapi nggak bisa kemana-mana. Oke, thank you Mas Indu. Aku pengen tahu banget di antara kakak-kakak berlima ini yang si paling padi banget nih siapa sih? Nah, kita mau game sebentar ya. Oke. Nanti silakan tanya-tanya. Sudah megang kan kartu petunjuknya, Emot. telunjuknya. Yang pertama, si paling ego. Si paling ego. Si paling ego. 1, 2, 3. Paling. Paling ya. Masih paling ego. Oke. Pak, tapi harus ada disclaimer dulu nih. Jangan sampai albumnya nggak lanjut nih. Hanya gara-gara permainan ini ya. Menerima. Menerima dan mengakui. Tapi sudah nggak lanjut. Iya kan, Arek Surabaya itu gentle kok ya, mengakui ya biasanya ya. Terus si paling haru biru dan mellow. Ini melo juga loh. Mas Fadli atau Mas Rindra? Saling menunjuk. Oh, yang lebih banyak Mas Rindra. Oke, Mas Rindra. Terus yang ketiga, si paling emosian. Waduh. Apa boleh baut? Tidak terbantah. Masa? Iya. Mas Fadli itu kan pada terlihat sangat Kalem. Ada kata-katanya Mas Ari yang Mas Ari. gimana? Fadli ini seperti bahkan lebih dari Jawa orang dari Jawa orang sendiri. Kalem, santun. Sopan, pengertian juga. Tapi kalau lagi marah dia jadi huluk dia. Huluk. Apa ngomongnya? Huluk. gitu ya? Warnanya berubah jadi hijau. Enggak gini, kalau orang Jawa itu sumbunya kan pendek kan, gampang marah. Kalau Mas Fadli ini nggak ada sumbunya. Langsung. Iya ya Mas Fadli. Pengalaman yang membuat paling emosi itu apa sih? Masalah biasa sih, masalah respect, masalah keadilan, masalah hal-hal yang nggak benar aja. Nggak seneng aja lihat hal yang nggak benar. Kadang-kadang langsung respon. Si paling sabar? Si Dua paling ini, sabar. tunjuk-tunjukkan Oke, nih. 2 itu. Dua ini. Si paling cerewet? Mas Miu. Oke. Karena ini lagi hiruk pikuk soal royalti. Siapa yang paling royal? Mas Yu juga kadang-kadang Mas Miu. royal. Oh. Piu royal. Tadi ya Royal. paling ego, paling cerewet, tapi royal. Royal juga. Dalam hal apa biasanya Mas Piu? Ya, Traktir. Terakhir. Royaltinya paling banyak ya? Ya karena membuat lagu. 28 tahun perjalanan manggung, di panggung atau di momen panggung yang mana yang membuat Padi itu nggak pernah lupa atau yang paling bikin merinding? Berinding itu waktu kita main di Surabaya di Tambak Sari itu kayaknya penonton yang paling banyak lah. Selama kita manggung lah. Konser dengan Iwan Fals. Ya konser jadi dengan waktu itu tur dengan Iwan Fals. Mungkin salah satu konser yang paling penting juga adalah ketika pertama kali kita reborn ya. Ya. Itu Mengharu biru juga ya. itu satu momen yang akhirnya bisa membawa kita sampai saat ini ya. Karena kita waktu itu vakum kan cukup lama ya, 7 tahun, dan kembalinya pun penuh perjuangan juga gitu, dan akhirnya kami berhasil melewati itu. Kami bisa kembali lagi seperti awal mula kami bertemu, dan ditambah lagi sekarang ada satu personil ke-6 di Padi, yaitu Mas Albert, yang akhirnya juga bisa membuat kita sampai jadi sekarang seperti ini ya, kolaborasi berenam ini. Nah, sekarang di titik ini nih, apakah titik yang sudah diharapkan dan seperti yang diekspektasikan Padi, atau masih ingin sesuatu yang lain lagi yang belum tercapai? Iya, kalau apa yang udah kita dapatkan sekarang ini memang idealnya adalah semua mimpi-mimpi bisa terwujud semua. Tapi kan kita juga harus compromising ya, compromise dengan
dengan perkembangan juga, dengan perkembangan zaman juga, tahun yang semakin lama kita juga harus mengharapkan musik itu kan bukan hanya sekedar masalah sebuah hiburan aja, tapi kan juga berpengaruh dengan masalah geopolitik dan segala macamnya. Selama so far sekarang ini kita masih bisa menikmati dan kita masih bisa main di panggung dengan having fun, dengan senang-senang, terus kita bisa bikin album dengan, saya rasa sih udah cukup gitu loh. Kalau yang lain masih mimpi-mimpi yang lain harus begini, itu saya rasa sih adalah bagian yang kita kalau terwujud ya syukur, kalau enggak ya Bonus lah ya, bonus. iya, bonus. Sekarang era AI gitu, saya nggak kebayang sih gimana teman-teman Padi tiba-tiba mendengar lagu vokalnya sama kayak Mas Fadli, tapi bukan Mas Fadli yang nyanyikan. Pernah iseng-iseng nyoba nggak Mas?